Tapi kalau dia melihat ayah dan ibunya sendiri dalam relasinya itu kurang hangat, ya udah otomatis si anak akan belajar hal yang sama. Punya isu di masa lalu yang tidak pernah diceritakan dan kemudian manifestasinya ke perilaku yang mengagetkan sama pasangannya gitu. Orang tua zaman dulu ngalah gitu ya, orang lain duluan, kita yang terakhir. Padahal sebenarnya kita dulu nih, baru orang lain gitu kan. Jadi mulai dari sekarang kita sebagai orang tua baru atau yang sudah menjadi orang tua lama, yaitu anak itu juga harus diajarkan untuk merawat dirinya, pikirannya, baru nanti lingkungannya gitu. Jadi jangan kebalik. Kamu lagi dengerin Ngobrol Parenting by Learning Time. Halo parents dan juga para calon parents, selamat datang di Ngobrol Parenting bersama Learning Time. Sebuah zona aman, safe zone untuk para parents, calon parents, ngobrol, mendalami tentang parenting, cerita-cerita, dan juga berdiskusi langsung sama ahli. Bersama aku, Echa, sebagai host teman-teman, yang meskipun punya sertifikat Montessori Education, tapi nggak menjadikan a better parent than you. Hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang menurutku jarang banget ada yang dengan lantang menggaungkan, yaitu tentang bagaimana kehidupan setelah punya anak dan juga porsi merawat diri dibarengi juga dengan merawat anak kita juga. Aku pengen banget diskusi sih. Untungnya hari ini bisa ketemu nih sama Mbak Irma Gustiana, atau biasanya dipanggil Mbak Ayang ya? Ayang, betul. Betul, beliau ini adalah seorang psikolog anak dan keluarga, parenting coach juga. Sebenarnya banyak ya teman-teman, hipnoterapis juga, mentor juga, dan founder dari Ruang Tumbuh. Ya. Selamat datang, Mbak Ayang. Terima kasih Mas Echa. Terima kasih udah hadir hari ini untuk ngobrol-ngobrol sama para parents dan juga calon parents. Ya. Sejujurnya aku pribadi punya banyak banget pertanyaan. Nanti semua parents kalau ada pertanyaan bisa jangan lupa untuk komen di bawah. Nah, mungkin memulai langsung ya Mbak Ayang untuk topik yang ini. Mbak Ayang sendiri kan juga aktif di sosial media ya Mbak? Ya. Membicarakan tentang parenting, tentang bagaimana tumbuh kembang anak. Cuman yang aku perlu highlight adalah selain itu Mbak Ayang tuh lebih sering ngebahas, kalau yang aku lihat nih Mbak ya, ngebahas tentang bagaimana kita sebagai orang tua tuh juga adalah seorang individu yang perlu dirawat, bertumbuh, berkembang, merawat diri, gitu ya, mindfulness atau lebih aware sama diri sendiri sebagai ibu, bapak, ataupun orang tua dan juga pasangan. Boleh tahu nggak sih Mbak, kenapa topik tersebut tuh jadi menarik atau jadi bahan bahasan Mbak Ayang gitu? Oke, jadi kan kita sebenarnya gini loh, kenapa itu menjadi sebuah hal yang sangat penting banget untuk kita bahas ya, karena experience ya selama proses jadi menjadi praktisi di bidang anak dan keluarga, itu seringkali mendapati klien atau individu yang sebetulnya belum selesai sama dirinya sendiri gitu ya. Ada problem di regulasi emosi gitu ya, mungkin dia juga overwhelming, kemudian juga masalah dengan pasangan ya, sehingga itu mempengaruhi lah gitu proses pengasuhannya. Makanya kenapa menjadi penting banget ketika kita menjadi seorang ayah atau ibu yang adalah individu juga, itu perlu banget untuk bisa melihat, jadi look in ke dalam diri sendiri gitu. Jadi menjadi penuh atensi dulu kepada diri sendiri, menjadi sadar dulu sama apa sih yang diri ini butuhkan, menjadi sadar dengan apa sih yang nanti dia sampaikan ke anaknya, pengaruhnya seperti apa. Nah, karena itu semua nanti akan berdampak yang sangat signifikan sekali gitu terhadap kualitas hubungan dia dengan pasangannya, kemudian dengan anak-anaknya, dan juga kepuasan serta kesejahteraannya dia gitu sebagai seorang individu. Nah, karena kalau itu tidak sering dibahas, orang jadi akan fokusnya ya sama anak-anaknya aja, sampai lupa gitu loh untuk merawat diri sendiri kan. Padahal ya tadi, ini yang punya tubuh, yang mendapatkan tugas dan peran sebagai seorang ibu atau ayah, itu juga sangat penting gitu untuk kita diskusikan, untuk kita sering-sering lah bicarakan gitu kan. Nah, itu sih yang jadi concern aku sebetulnya gitu. Dari konten-konten Mbak tuh aku juga jadi berpikir gitu Mbak. Karena kan mungkin aku sebagai orang tua baru juga gitu Mbak. Anak aku baru berumur 4 tahun nih sekarang. Dunia baru gitu kan buat aku, dan jadinya tuh fokus aku atau mungkin fokus banyak orang tua baru lainnya juga adalah memperkaya nih tips parenting tuh harus gimana sih, anak tuh harus diajak main seperti apa sih, stimulasi dan segala macam. Tapi begitu ketemu konten Mbak tuh aku langsung berpikir, oh iya juga ya gitu. Diri aku sendiri, diri kita sendiri seperti apa sih gitu. Kebutuhannya apa. Mungkin yang jadi pertanyaan aku juga selama ini ya Mbak, itu sebenarnya idealnya seperti apa sih Mbak kita, karena kan membesarkan anak kan sebuah
full time job ya Betul, menurut aku betul, gitu. betul, Sedangkan betul. kita juga mungkin kalau aku sebagai seorang bapak dan juga sebagai seorang breadwinner kan Ya, kerja juga gitu, full benar. time job juga. Sehingga kan akhirnya jadi bingung. Mm-mm. Terus jadi emang Mm-mm. harusnya Mm-mm. kapan dan gimana sih Mbak? Mm-mm. Oke, jadi kalau kita ngobrol ini tentang menikah lalu kemudian punya anak, artinya kan adalah sebuah sistem keluarga, gitu kan. Nah, memang idealnya adalah ketika kita menjalani semua aktivitas atau peran-peran kita, itu idealnya semua seimbang kan. Bagaimana kita mengurusi diri sendiri, mengurusi pasangan kita, dan mengurusi anak. Nah, tapi kan ini nggak bisa dong paralel semua gitu ya. Maka memang harus ada yang prioritasnya yang didahulukan yang mana gitu. Jadi kalau ada role seperti ini, individu dalam sebuah keluarga, yang sudah pasti saranku adalah utamakan diri sendiri dulu gitu. Karena ketika kita merawat diri kita, taking care diri kita cukupin deh misalnya tidurnya kita, nutrisinya kita gitu ya, kebutuhan main kita sebagai orang tua ya kan, itu sebenarnya kita juga sedang dalam rangka memberikan apa tadi ya, lingkungan yang sehat dan aman gitu buat anak-anak kita gitu ya. Bayangin kalau kita kurang waktu, kurang tidur coba Mas Eca, pasti kan kita jadi cranky. Kalau kita cranky, udah otomatis nanti dampaknya ke pasangan atau mungkin ke anak kita gitu ya. Jadi rawat diri dulu. Idealnya adalah diri ini, kemudian yang kedua pasangan, bagaimana kita berkomunikasi karena banyak banget nih kejadian di lapangan. Papa sama mamanya aja masih belum beres nih persoalan komunikasinya, terus mau ngasuh anak, ya udah pasti dong jadi berantakan ya kan. Nah nanti kalau suami istri ini sudah mulai sefrekuensi ya kan, komitmennya sama, konsistensi, visi misinya seragam, pada saat nanti mengasuh anak, anaknya menjadi lebih baik, lebih sehat gitu kan, karena dia melihat situasi lingkungannya kok vibes-nya positif gitu kan, nyaman, hangat. Nah udah pasti nih dalam satu lingkup keluarga ini semuanya terpelihara gitu kesehatan mentalnya, dan ini nggak akan muncul tuh namanya trauma-trauma generasi berikutnya, karena ini keluarganya sudah penuh cinta. Ya kan, nanti si anaknya ini mirroring lagi dari dua orang tuanya mengasuh, nanti ke bawahnya dia akan mengikuti ritme yang sama gitu. Jadi sebenarnya itu kenapa kita harus atur diri kita, regulasi diri, merawat ini, baru kemudian ke pasangan, baru ke anak-anak gitu. Mbak, aku tadi jadi tertarik banget untuk lebih dalam membahas soal pasangan juga. Iya. Karena menurutku kayaknya kalau udah jadi orang tua, itu kayaknya identitas kita sebagai individu dan juga identitas kita sebagai pasangan Betul. tuh luntur gitu Mbak. Benar. Contoh sederhananya mungkin kalau di sekolah udah jadi mamahnya siapa, ibu Benar. bapaknya Yang siapa. dipanggil kan mama ya gitu Iya. ya misalnya. Kayak aku dipanggilnya udah daddy gitu di Iya, sekolah. Padahal kan iya, aku namanya iya. Reza Iya. aja gitu ya Mbak. Itu kan kayaknya mungkin hal kecil yang nggak kelihatan Iya. gitu ya. Tapi jadinya ngebuat aku pribadi gitu ya bertanya-tanya gitu kayak oh aku ini sebenarnya harusnya jadi Eca, jadi bapak, jadi atau jadi panggilan sayang kita lah dari pasangan kita Iya, gitu. iya, Siapa iya. beb atau siapa Iya, gitu iya, ya, iya, iya. Mbak ya. Nah, tadi yang belum sempat kita bahas adalah soal pasangannya sendiri gitu, Mbak. Sebenarnya kehidupan berpasangan setelah punya anak tuh idealnya kayak gimana, Mbak? Apakah kita harus memprioritaskan bapak ibu, maksudnya peran kita sebagai bapak ibu, atau ya sebagai dua individu yang memang udah menikah gitu ya, yang memang berkomitmen untuk bersama bareng-bareng terus. Itu yang mana duluan sih? Oke, ini pertanyaannya agak sulit ya. Yang mana duluan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ketika kita sudah menikah ya kan dengan peran-peran tadi dan identitas baru gitu ya, mama siapa gitu ya, papa siapa, itu kan secara psikologis mempengaruhi kita ya. Proses penghayatannya kan jadi beda ya. Jadi pada saat mungkin kita berperilaku, jangan sampai nanti karena saya papa siapa gitu ya, nanti justru akan mempengaruhi pandangan orang lain terhadap anak saya kan gitu kan. Beda kalau ini adalah seorang Eca tanpa embel-embel lain gitu kan, atau seorang ayang tanpa ini adalah ibunya siapa, itu pasti beda gitu ya. Nah memang ketika kita sudah menikah kemudian punya pasangan, seringkali kan memang di perjalanan itu prioritas jadi berubah, bener nggak sih? Kita nikah ya udah gitu kan, namanya udah nikah ya pasti prioritasnya ke anak kan, ya kan? Kita udah otomatis pasti ke anak nih, anak yang lebih didahulukan. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang keliru gitu. Yang paling utama anak memang penting gitu ya, dalam sebuah keluarga prioritas semua penting lah gitu ya, tapi ada yang memang mana yang harus didahulukan gitu. Jadi kalau dalam sebuah keluarga pernikahan sudah pasti hubungan sama pasangan ini harus didahulukan gitu, karena dia ada anggota keluarga lain yang adalah anak-anak yang mereka melihat interaksi orang dewasa.
di dalam keluarganya. Jadi kalau di dalam keluarganya dia melihat orang tuanya saja dalam proses komunikasi nggak hangat, kemudian banyak berteriak atau silent treatment, anak akan menormalisasi itu sebuah aktivitas sosial yang normal gitu kan. Karena gini, anak-anak itu belajar mengenai lingkungan sosial itu dari orang tua. Belajar cara berkomunikasi dari orang tua, belajar cara menghayati cinta dari orang tua. Tapi kalau dia melihat ayah dan ibunya sendiri dalam relasinya itu kurang hangat gitu kan, ya udah otomatis si anak akan belajar hal yang sama gitu. Oh, regulasi tuh ya begini loh. Kalau lagi marah ya teriak-teriak aja sama pasangan. Oh, boleh ya bentak-bentak papa. Nanti dia bentak-bentak tuh papanya gitu kan. Makanya kenapa jadi penting untuk bisa kembali menyamakan komitmen, kemudian visi misi dalam proses pengasuhan. Karena sebelum kita mengasuh, paling penting adalah mengasuh kitanya dulu kan, gitu. Jadi mengasuh kita sebagai individu sama mengasuh pernikahan ini seperti apa, supaya yang terasuh ini anak kita ini mendapatkan pengasuhan yang lengkap gitu. Dia dapetin semuanya gitu kan. Nah itu sebenarnya jadi fungsi komunikasi, samakan visi misi, quality time-nya juga gitu kan. Jadi walaupun dua-duanya sibuk, dengan teknologi sebenarnya itu bisa membantu ya kan. Terus kemudian mungkin ada waktu momen tertentu bisa hadir bersama ya kan untuk deep talk gitu. Karena aku ternyata Mas Eca banyak banget keluarga atau pasangan yang menikah punya anak, kalau ditanya nih gitu ya, kapan terakhir kali candlelight dinner? Makan deh gitu berduaan. Aku langsung mikir nih, kapan ya? Itu biasanya, iya ya Mbak udah lama banget loh. Kapan terakhir kali ngobrol berduaan yang mendalam? Kapan ya? Atau misalnya nanya yang ibu-ibu, kapan terakhir kali ke salon? Kapan ya gitu. Artinya apa? Berarti selama ini waktunya, tenaganya terkurasi untuk yang di luar dirinya gitu. Padahal yang di dalam diri ini perlu ditanya juga kan. Misalnya, hey Eca kamu perlu apa gitu kan. Jadi kalau sudah tercukupi kebutuhan dirinya, maka dia akan jauh lebih mudah untuk memberikan tadi perhatian, cinta, kasih sayang gitu kan. Nah itu banyak banget yang seperti itu. Jadi memang ketika kita bicara menikah ya harus ada waktu berkualitas, harus ada sayang-sayangannya, sayang-sayangan yang tulus gitu ya. Terus kemudian harus ada tuh ngomongin soal gimana nih keluarga kita, blueprintnya mau kemana, itu harus ada. Jangan yang cuman ya udah jalanin aja. Atau yang banyak terjadi nih pasangan yang ya udah dia ngomongin soal anaknya nih, pendidikan anaknya, nanti sampai kuliah, misalnya anaknya masih bayi banget, tapi udah dipikirin nih sampai kuliah gitu ya. Tapi jarang ngobrolin soal kita berdua nih, kapan ya pergi berduaannya gitu. Itu ternyata jarang. Karena tadi prioritasnya jadi berubah ke anak, padahal dia harus mikirin dirinya juga sama pasangan. Aku Mbak salah satunya. Oh iya, kamu jadi sesi curhat nanti ya. Aku salah satunya. Ya, maaf ya istriku. Iya. Itu menarik banget sih Mbak, karena itu juga fenomena yang mungkin aku lihat ada di teman-teman aku yang sekarang lagi baru punya anak. Karena kebetulan kayaknya aku cukup yang paling pertama, mungkin di lingkup pertemanan aku cukup yang paling pertama untuk punya anak gitu. Sekarang aku juga melihat kayak emang di usia segitu, memang kan yang namanya tumbuh kembang pasti membutuhkan atensi penuh, waktu penuh. Sehingga kalau aku tuh jadi ngelihat, oh ya dulu tuh rasanya tuh kayak gitu karena ya akunya juga mungkin nggak ada sisanya kali ya Mbak ya. Iya benar. Gitu kan. Nah sebenarnya ada, tadi kan Mbak Ayang udah sempat spill sedikit soal teknologi bisa bantu, terus juga mungkin rutinitas atau beberapa hal yang dijaga, elemen-elemen hubungan yang dilestarikan gitu ya Mbak. Tapi dengan adanya anak kan dinamikanya kan jadi menurut aku ya cukup aneh kan Mbak. Yang tadinya mungkin kita selama ini berdua, contohnya aku deh nikah udah mau jalan 5 tahun, kenal pacaran udah mungkin 12 tahun, udah cukup lama gitu ya Mbak kenalnya. Kan begitu punya anak dinamikanya wah berubah banget gitu. Itu gimana sih Mbak menyesuaikannya? Karena kalau aku kadang ngerasa kayak ada perasaan bersalah gitu kan kalau misalnya anak kita coba pergi berdua terus mikir anaknya ini gimana ya, ini gimana ya, padahal sekarang akhirnya jadi ngerasa ternyata dia nggak apa-apa kok gitu, ternyata nggak terjadi apa-apa, ternyata bisa-bisa aja. Tapi ada nggak sih Mbak
gimana nih caranya untuk mungkin orang tua jadi mau atau jadi berani gitu. Ada tipsnya atau mungkin ada afirmasinya nggak untuk para parents, calon parents di luar sana? Kalau afirmasi harus ya gitu ya, tapi juga jangan sampai jadi kognitif biasa, akhirnya kita afirmasi nanti nggak kejadian, terus jadinya kita nyalahin pikiran kita gitu kan, jadi bikin rumit sendiri kan. Jadi sebenarnya ketika kita menikah lalu kemudian berkeluarga, kan ada anak gitu kan, anak itu mewarnai kan sebenarnya. Yang tadinya mungkin color tone kita hanya hitam putih ya kan, misalnya kita berdua aja nih ya kan sama pasang hitam putih, ada anak nih dia akan mewarnai itu, misalnya dia jadi warna merah biru, kan menarik ya gitu loh. Jadi anak itu jangan dijadikan sebuah ancaman atau beban, udah gitu. Jadi itu framingnya harus itu. Jadi jangan pernah dianggap sebagai beban, tanggung jawab banget. Nah kalau kita udah menganggap itu jadi beban, kita jadi overthinking kan gitu loh. Jadi kayak mengasuhnya overthinking, nanti kenapa-napa gimana gitu kan, jadinya kita nggak relax gitu ya. Jadi ini ya anggota keluarga baru yang kita harus terima dengan hangat dan kita asuh penuh cinta gitu ya. Dan pasti ada rambu-rambu aturan-aturan tertentu yang kita komitmennya sama-sama gitu. Jadi pada intinya ketika anak hadir, terus kemudian kita sama pasangan, itu yang paling penting adalah kalau aku ya pertama komunikasi. Itu udah nggak bisa. Pokoknya apapun itu perlu dikomunikasikan. Misal nih, istri aku kan misalnya kayak misalnya Eca karena jauh nih lagi tugas belajar dan sebagainya, gak usah diceritain deh gitu kan, takut nanti nyusahin. Kena deh nih. Iya, kena ya. Itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Itu tetap harus diceritakan, tetapi memang memilih timing, ya kan? Memilih timing, memilih penggunaan kata kalimat, ya. Kalau misalnya itu perlu, misalnya, oh ya udah, yang penting ini selesai dulu permasalahannya, saya bisa nih sebenarnya nanganin ya. Selesai masalahnya sudah ditangani, baru kita cerita. Yang penting adalah jangan ada dusta di antara kita, gitu ya. Itu paling penting, karena komunikasi itu segalanya harus terbuka, memang terbuka, transparan, termasuk tentang anak. Apapun itu memang konteksnya harus didiskusikan, dibicarakan. Dengan timing yang jelas ya, terus kemudian penggunaan kalimat yang tepat, regulasi emosi yang sama-sama dua-duanya lagi baik dan aman ya. Jadi jangan sampai istri pulang misalnya atau suaminya pulang kerja terus kita udah dar-der cerita tentang anak kita, curhat segala macam, itu juga timingnya nggak tepat. Justru komunikasinya jadi nggak lancar ya. Terus kemudian tadi, wah nanti kalau kita berduaan pergi terus anaknya tahu nggak siapa nih. Insting kita sebagai orang tua itu pasti ingin melindungi. Jadi sudah otomatis ketika kita menjauh dari anak kita yang masih kecil kan kayaknya nggak berdaya ya. Udah otomatis kita kayak ada rasa bersalah. Nah itu normal gitu. Jadi kalau kita keluar rumah tanpa membawa anak kita, rasanya berdua saja kita langsung menganggap diri kita egois, ya itu sebenarnya normal. Tapi kemudian framingnya kita bingkai lagi. Oke, anak kita di rumah yang pertama udah pasti kita titipkan dengan seseorang yang kita percaya, ya nggak sih? Nggak mungkin dong kita pergi berduaan terus dia sama sendirian kakaknya gitu. atau sendirian atau sama kakaknya masih usianya usia sekolah, kan juga nggak mungkin gitu ya. Itu sama saja tidak melihat keselamatan anak kan. Pasti kan kita keluar kita tahu dia sama siapa, terus kemudian durasi waktu ya kan, terus kemudian ketika kita tinggal apakah kebutuhan semua pokoknya sudah terpenuhi. Nah itu sebenarnya, sehingga ketika kita keluar tidak ada rasa bersalah untuk keluar bersama, padahal keluar bersama ini penting untuk membina romansa rumah tangga, karena sering banget setelah menikah rumah tangga ya tadi kan cintanya berkurang gitu kan, kasih sayangnya semua berkurang, perhatiannya berkurang gitu. Itu yang nggak kita mau. Justru dengan berkeluarga semuanya harusnya eskalasinya lebih baik gitu ya. Jadi pastikan ketika mau pergi supaya nggak ada rasa bersalah, memastikan kondisi anak kita aman ya. Terus kemudian paling penting juga sih dengan keluarga, dengan pasangan itu tadi ya, transparan juga kalau kita ada isu lain. Ini yang sering kali aku terima. Punya isu di masa lalu yang tidak pernah diceritakan, sehingga ketika ada pemicunya di dalam pernikahan, itu triggering, dan kemudian manifestasinya ke perilaku yang mengagetkan sama pasangannya gitu. Kok bisa gitu ya? Padahal ini dia selama ini menumpuk emosi negatif di dalam pikirannya. Nah, jadi apapun itu ceritakan. Misalnya, Mas Eca,
aku selama ini nggak pernah cerita, tapi aku mau ngasih tahu dulu aku tuh pernah begini. Nah gitu ya, Dibahas gitu ya Mbak. dibahas Meskipun gitu. kita rasa kayaknya udah Selesai, jauh, udah selesai. enggak, karena semua di alam bawah sadar yang selama ini mungkin itu berupa beliefs kita, kebiasaan, padahal itu sebenarnya adalah sesuatu yang salah gitu kan. Misalnya kita tipe yang spontan ngomong gitu kan, karena sebenarnya itu hasil dari yang lama kan. Nah itu harus didiskusikan gitu, sehingga pas sama-sama menyelesaikan itu. Ya bisa secara mandiri atau juga dengan nanti bantuan ekspertis. Fungsinya apa? Supaya jangan sampai kita tuh vibrasi atau energi kita jadi negatif juga ke anak. Nah anak ini yang akan menerima kesialan kita gitu kan. Nanti seterusnya begitu. Gitu loh. Jadi itu penting banget menurutku. Wah, ini jadinya aku sedikit flashback gitu ya Mbak, sama proses yang sudah dilalui gitu. Dan juga jadi ada mungkin satu topik di publik yang kayaknya akan sangat beresonansi gitu Mbak sama topik hari ini, yaitu adalah, tunggu, sebelum lanjut dengerin podcastnya, aku mau kasih info penting. Learning Time First Steps Play Program adalah investasi terbaik dalam perkembangan 1000 hari pertama anak untuk memaksimalkan perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Di mana developmental window paling pesat terjadi pada periode emas ini. Kalau sempat ada tren, meskipun awalnya mungkin bercanda ya, entah itu di sosial media, di TikTok atau di mana, tentang yang lelaki nggak bercerita, mungkin Mbak yang tahu ya. Tahu ya. Dan kayaknya aku sempat ngebahas itu Mbak, dan jadinya banyak banget. Menurut aku laki-laki punya pandangan berbeda, punya pandangan beda sama apa yang aku sampaikan di konten tersebut gitu. Dimana aku bilang ya laki-laki nggak cerita tapi emotional outputnya atau misalnya pelampiasan emosinya itu yang kita lihat banyak, selama ini ada terjadi di berita dan segala macam gitu. Dan masih ada gitu Mbak ya, rasanya mereka-mereka yang mengkonfirmasi atau yang beliefnya adalah ya nggak usah cerita lah, laki-laki cerita nanti aja kalau udah berhasil, kalau udah sukses kita baru cerita. Kalau ada bawa masalah gitu misalnya ke rumah atau ke istri atau ke pasangan, kayaknya cuma akan bikin khawatir aja segala macam. Aku penasaran sih, bayangkan udah banyak banget ketemu parents, udah punya puluhan tahun pengalaman parentsnya mungkin atau masih baru banget gitu. Sebenarnya sih stigma tersebut itu yang Mbak, komunikasi antar pasangan itu tuh seperti apa sih realitanya, dan apakah itu sebenarnya tuh bisa dirubah nggak sih Mbak? Sebuah skill kah atau itu sebuah nasib gitu atau gimana sih Mbak? Oke. Aku mau basicnya gini dulu deh. Orang tua kita di zaman dulu itu kan mengasuhnya semua sistemnya warisan ya. Jadi cara dia mengasuh itu kan warisan. Jadi apa yang diterapkan juga sama orang tuanya kan. Dan kebanyakan itu dari budaya juga. Ya, jadi memang ilmu pengasuhannya nggak ada kan. Akhirnya ya tadi dengan kebiasaan mengasuh dan sebagainya gitu ya. Termasuk salah satunya, misalnya nih yang paling simpel banget, anak laki-laki nggak boleh nangis, ya kan? Padahal siapa yang bilang anak laki-laki tuh boleh banget nangis gitu loh. Karena itu adalah sebuah hal yang terapeutik gitu kan. Terus ya udah deh nggak usah banyak cerita gitu ya. Anak laki-laki nggak usah banyak ngomong gitu kan. Padahal nggak bisa gitu. Sama aja gitu. Laki-laki itu juga butuh untuk mengekspresikan. Tapi mungkin karena sistem di zaman dulu, sistem budaya dengan tekanan-tekanan sosial bahwa laki-laki harus begini, anak perempuan harus begitu. Nah itu yang diyakini ya kan. Sehingga tabu rasanya buat seorang pria untuk menceritakan masalah ya kan. Jadi konteksnya seperti itu, padahal itu adalah sebuah stigma ya yang harusnya buat anak-anak kita di zaman sekarang nggak bisa. Cerita itu bisa beragam, bisa lisan ya kan, bisa bentuk tulisan, journaling, bisa bentuk ekspresi lagu, gambar, apapun, olahraga itu harus. Jadi anak-anak itu harus diajarkan untuk menceritakan itu. Artinya apa? Dia boleh cerita itu sama orang yang dia percaya. Siapa? Ya udah pasti harusnya pertama kali adalah orang tua, ya kan? Dan kenapa orang tua harus kasih feedback terhadap ceritanya? Disitulah dia akan dimengerti dan dipahami serta divalidasi kehadirannya di dunia ini. Karena banyak banget orang itu yang ngerasa dia kayak eksistensinya nggak diakuin kan gitu. Nah karena apa, dia nggak ngedapetin itu, ya? Terus udah gitu. Mengajari anak-anak kita juga nih gitu ya, atau kita sendiri nih sadar bahwa ketika kita rilis apa yang ada di dalam emosi kita,
pikiran kita. Sebenarnya kita sedang memberi kredit ke diri kita untuk bisa melepaskan beban emosional gitu. Dan itu ketika lepas keluar, lama-lama ringan gitu. Dan someday kita punya kesulitan atau kepahitan hidup, ketika itu masuk ke dalam tubuh kita, tidak menumpuk dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Ya kan, jadi daripada semua dipendam, lalu ada kepahitan hidup yang muncul lagi, dia akan menumpuk dan makin mengeras, tebal, dan akhirnya apa? Mental breakdown kan, gitu. Jadi kayak depresif, anxiety, ya, BPD, NPD dan lain sebagainya gitu. Jadi laki-laki harus juga bercerita. Cerita sama siapa? Yang dia percaya. Siapa itu? Ya udah pasti kalau bisa orang tuanya bagus. Tapi Mbak, orang tuaku sudah sepuh, gimana? Ya sudah, pasangan gitu. Dan pasangan harus mengerti pada saat pasangannya laki-laki ini bercerita, jangan dijudge gitu kan, dengarkan. Mungkin dia membutuhkan itu untuk dipeluk ya kan. Jadi ya itu, karena kalau nggak manifestnya kemana-mana ya, kecanduan yang lain-lain lah, game online, judi online ya kan, terus kayak adiksi-adiksi lain lah gitu. Karena apa? Supaya muncul happy, tapi happy-nya semu. Ya lebih baik dirilis pelan-pelan keluar, outputnya yang positif. Nah itu yang akan lebih sehat buat dia. Gitu, bayangin kan kotoran di dalam tubuh, kalau nggak dikeluarin gimana? Sakit perut kan? Nggak enak kan gitu. Nah ini kotoran, sampah, emosi, kita simpen, nggak mau dikeluarin, nah itu. Jadi berceritalah gitu dengan beragam cara yang aman buat masing-masing. Oke, Mbak, kalau tadi kan kita ngomongin soal ayo laki-laki cerita aja. Boleh Gitu bercerita. kan? Ayo cerita Ayo, gitu betul. kan. Mau cerita ke diri sendiri, maksudnya journaling mungkin, atau mau bener. cerita sholat sujud sama Allah gitu ya. Betul. Itu kan boleh. Tapi Sangat. kayaknya aku punya satu pertanyaan yang, atau aku butuh tips kali ya, Ya. dari Mbak Ayang gitu. Karena saat kita cerita, itu kan harus ada yang dengar ya Mbak. Dan mendengarkan itu kan menurutku juga sebuah warisan kulturalnya ada di Ada, situ. betul. Terus juga padahal sebenarnya itu pun juga sebuah teknik yang bisa Ya, dilatih betul. gitu kan Mbak. Skill juga. Skill juga Ya. gitu. Banyak soalnya mungkin bapak dan ibu-ibu yang sering ngobrol sama aku via direct message, via ketemu langsung, selalu berceritanya kayak gimana ya Ya. caranya untuk pasangan aku tuh mau cerita. Ya. Dan pertanyaanku selalu, ya kita dengerinnya gimana Ya. gitu. Cuman aku tuh sendiri ya Mbak, aku Ya. juga masih struggling di situ, masih Ya. mencari formulasinya, gimana sih cara mendengarkan Ya. pasangan aku yang sekarang ini, maksudnya dengan, pasti kan orang berevolusi gitu ya Mbak ya, berubah. Ya. Itu gimana sih cara mendengarkan yang baik dan benar, Ya. dan yang bisa melegakan atau solutif juga Ya. buat pasangannya. Ya. Itu ada sedikit yang bisa di-spill nggak Mbak? Mungkin tipsnya atau Oke. langkah-langkahnya? Ya, yang pertama sih gini loh, benar keterampilan mendengarkan tuh harus, ya kan, karena ada komunikasi kan dua arah. Berarti ada yang menyampaikan message sama ada yang mendengarkan, dan dua-duanya ini skill, ya kan. Nah, untuk bisa mendengarkan yang pertama gitu kan udah pasti harus mindful. Ya mindful tuh apa sih? Kita atentif sama apa yang diceritakan. Jadi kalau pasangan kita bercerita, ya pikiran kita jangan ngejudge dia atau kemana-mana gitu ya. Itu harus ya. Jadi benar-benar fokus sama apa yang dia coba diskusikan ya. Terus kemudian juga yang berikutnya mendengarkan aktif ya. Jadi ya jangan cuma dengerin doang, tapi coba mengangguk ya, ada ekspresi wajah. Gesture kayak gitu ya Mbak? Gitu ya, jadi jangan datar gitu ya, flat gitu ya, jadi kita coba mengangguk atau apa. Nah itu sebenarnya memberikan notifikasi kepada kita, hey kita tuh didengarkan, hey saya mendengarkan kamu gitu ya, itu perlu ya, jadi itu aktif juga ya. Terus kemudian pada saat komunikasi berlangsung, biarkan pasangan kita bercerita sampai tuntas, baru kita feedback, aku boleh feedback ya gitu ya, aku boleh kasih masukan gitu. Kalau misalnya dia cuma pengen cerita doang, nggak pengen feedback, ya udah jangan maksa gitu, karena kebutuhannya saat itu hanya ingin bercerita gitu. Aku sama suami juga gitu, aku mau cerita ya gitu. Tapi kalau aku mau minta feedback, aku pasti akan bilang,
boleh dong di feedback gitu. Nah itu penting supaya lawan bicara ini juga paham. Oh sampai mana nih boundariesnya nih yang mana nih gitu kan. Nah itu menjaga boundaries juga ya. Terus kemudian ya sudah kita memberikan afirmasi juga reflektif ya gitu ya. Misalnya aduh aku sebel banget deh. Misalnya nih jalanan macet, kerjaan numpuk. Ya kita bisa reflektif gitu ya. Misalnya oh iya sih aku tahu nih jalanan macet pasti nggak enak ya gitu ya. Jadi kayak gitu ya kan. Jadi jangan sampai oh lo cuma macet doang, udahlah nggak apa-apa gitu. Belum tentu nggak apa-apa. Mungkin dia apa-apa dengan itu saat itu gitu kan. Terus ya sudah ambil waktu untuk bicara mendalam. Karena beda bicara harian sama bicara mendalam itu kontennya beda gitu. Jadi kalau bicara mendalam sudah pasti yang berhubungan dengan aku dan kamu bagaimana. Kalau bicara yang seharian itu pasti berhubungan dengan daily activities, anak sekolah gimana, udah makan atau belum, itu pembicaraan umum. Ya, dan itu yang paling sering. Nah, sampai lupa akhirnya harus bicara mendalam gitu kan. Tentang kita gimana, ada nggak yang berubah dari aku nih setelah menikah. Kalau 1 sampai 10 berapa ya? Kalau kamu lihat nih, aku nge-treat kamu sekarang gimana gitu kan. Nah itu, jadi menjaga dan merawat komunikasi serta keahlian mendengar itu butuh latihan gitu. Terus cari timing juga ya kalau yang terkait sama tadi pembicaraan mendalam. Karena kan pasti energinya lebih banyak gitu. Iya, mendengarkan tuh juga butuh energi ya Mbak. Coba kamu bisa ini nggak ngebayangin ya dengan pekerjaan aku sebagai psikolog itu harus mendengarkan dan mendengarkan orang setiap sesi itu energinya luar biasa, capek banget gitu. Makanya kenapa memastikan bahwa saat kita mendengarkan pasangan kita tuh udah makan yang cukup, kita terhidrasi, tidurnya cukup gitu kan. Karena kalau nggak capek banget, kalau kita capek ya udah kita sama aja mirroring energi yang nggak positif gitu. Mbak aku jadi penasaran, kalau dalam kasus misalnya nih aku sedikit curhat kali ya Iya. Mbak. Sama-sama capek Mbak. Ya, Karena ya aku capek, ya, pasangannya juga capek gitu misalnya. Tapi kan ada anak juga. ya. Itu gimana Mbak? Siapa yang Capeknya harus apa nih? kita Capek fisik selamatkan apa duluan? capek mental? Ya mungkin nih? keduanya kali ya. Kita udah ya kegiatannya banyak Pokoknya banget. capek aja lah hari kita itu ya. overwhelmed lah gitu ya. Ya. Itu gimana Mbak? Siapa yang harus kita prioritaskan? Diri sendiri. Diri sendiri dulu. Iya, diri sendiri. Jadi misalnya gini, capek kan, sama-sama capek kerja ya, udah otomatis lah di Jakarta kan sangat padat sekali, perjalanan juga bikin capek segala macam ya. Sudah sampai di rumah walaupun dua-duanya sama-sama capek gitu ya. Yang penting adalah memastikan anak kita tuh aman. Itu dulu. Gitu. Walaupun kita tahu kita capek, tapi kita pastikan ambil waktu kita itu yang penting anak kita aman. Misalnya dia apakah di box mainannya dulu atau di mana ya kan? Butuh waktu buat diri sendiri recharge berapa lama? Sebenarnya 10 sampai 15 menit itu udah lama banget. Untuk recharge energi kita sama emosi kita. Dan itu apa yang biasa dilakukan? Breathing. Breathing, gak ada lain gitu. Jadi memang bernafas sadar gitu. Jadi mengajak tubuh ini relax gitu kan. Jadi breathing exercising gitu kan. Itu kalau kita kan sekarang breathing, tapi kan autopilot. Kita ya udah bernapas gitu kan. Once kalau lagi capek banget kita jadi overwhelming kan. Nah kita ngajak nih pikiran hati kita lebih atentif sama tadi nafas yang kita ambil 10-15 menit duduk sebentar ya kan, atau di toilet ya kan, apapun lah yang bisa kita lakukan gitu kan. Dan itu dikomunikasikan gitu kan, sayang aku capek banget gitu ya, butuh waktu. Nah itu komitmen dari awal juga harus dibicarakan. Jadi in case kita dua-duanya capek, kita udah punya program apa yang harus dilakukan. Nah itu dinamikanya, supaya anak tidak terabaikan. Daripada yang satu, udah deh kamu aja dulu yang megang. Nah sementara yang satu juga lagi capek banget. Mungkin dua-duanya lagi butuh waktu sendiri, tapi memastikan anak itu di situ. Ya gitu. Kalau anaknya, aduh pengen digendong, fokus dulu sama diri sendiri. Jadi jangan dijadikan anak itu jadi ancaman, harus begini, harus enggak. Justru nanti kita meluk anak ya Mas Eca, saat kita lagi capek overwhelming, ketika kita megang anak, itu tekanannya beda loh. Tekanan beda loh. Itu ya. Jadi kayak yang dirasakan sama anak juga pasti beda. Getarannya beda gitu. Getarannya tuh nggak nyamannya tuh beda, dan anak kita akan menerima ketidakhangatan itu. Padahal kayaknya kita biasa aja, tapi kita lagi overwhelming. Nah, makanya kalau memegang anak, pastikan kitanya aman dulu dari segala-galanya gitu ya. Fisik, pikiran, perasaan kita gitu ya. Jadi pada saat megang dia,
ini yang nyetrum ke dia tuh yang positif. Walaupun kita punya masalah banyak ya, tapi pada saat itu terjadi itu lebih positif gitu. Iya, tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman ya, tadi istirahatnya kita itu Ya. 15 menit itu cukup loh. 10-15 menit loh. Iya, Gitu. jangan keterusan ya teman-teman. Terusan ya nanti kalau mau tidur malam-malam. Iya, kalau anaknya udah tidur, tidur ya gitu. Itu tapi aku resonate banget sih Mbak, Iya. karena kan mungkin kalau aku lebih banyak anak tuh sama aku Iya. kan porsinya, jadi kadang suka bingung gitu Iya. memilah, kayaknya udah capek nih, kayaknya udah nggak kuat nih gitu, Iya. tapi kok kayaknya anaknya tadi ngerasa Iya. bersalah kalau misalkan ditinggal anaknya, atau misalkan anaknya main sama Mbak dulu Iya, ya, atau main iya, sama ini iya. dulu ya, Iya. ada gitu kan perasaan yang memang tadi udah di-mention juga, pasti ada perasaan itu. Betul. Cuman bagaimana kita framingnya kan, Ya. membingkainya. Nah itu menurut aku juga yang kayaknya jarang Ya. orang tua gitu ya dibiasakan atau diwariskan kali ya Betul. Mbak, menurutku sama Betul. orang tua sebelumnya gitu, bahwa Betul. memang itu sebuah realita gitu, tapi faktanya tuh ada dari berbagai macam sisi Betul, gitu betul, kan, betul. dengan kita tadi mengambil waktu sebentar, Ya. 15 menit untuk kita bernafas secara mindful sadar tadi ya, mengatur tubuh kita untuk Betul. mempersiapkan tadi vibrasi atau setrumannya, dipastiin dulu emang buat anak tuh yang nyaman Betul. gitu-gitu tuh sebenarnya akan lebih baik gitu kan Mbak, Betul. dibandingkan kita maksain gitu. Benar. Misalnya kalau di pesawat aja, kalau ada emergency kita harus pasang masker oksigen kita dulu, Benar, baru ke anak kita. gitu. Tapi kan susah ya Mbak prakteknya. Nah, Cuma bisa itu. dilatih kan ya Mbak? Latihan, jadi latihan. Jadi supaya tadi ya di dalam otak kita tuh sudah autopilot juga. Oke, kalau situasinya begini nanti kita begini. Kalau ini seperti ini gitu ya. Jadi mungkin kita juga bisa melihat ke diri kita ya. Kalau zaman dulu tuh kan memang jarang banget ya orang tua kita itu ya tadi ya, karena kan pengasuhannya warisan. Yang ngajarin kita untuk self care itu loh. Self love gitu kan kita dulu mungkin orang lebih banyak orang tua zaman dulu ngalah gitu ya, orang lain duluan gitu ya, kita yang terakhir, padahal sebenarnya kita dulu nih baru orang lain gitu kan. Jadi mulai dari sekarang kita sebagai orang tua baru atau yang sudah menjadi orang tua lama, yaitu anak itu juga harus diajarkan untuk merawat dirinya, pikirannya gitu kan, baru nanti lingkungannya gitu. Jadi jangan kebalik gitu, karena itulah yang nanti bikin dia jadinya pada saat dia berkeluarga, berumah tangga atau bekerja, dia jadi bingung sendiri nih mesti gimana tentang dirinya sendiri gitu. Itu aku sadar atau mungkin aku lakukan tuh ya pas sudah gede gitu. Iya. Mungkin aku jadi sangat relate sama tadi warisan tentang bagaimana terbatasnya warisan dalam self care, Bener. meregulasi emosi gitu ya Mbak. Pas udah gede gitu, baru deh oh ternyata bisa dilatih. Benar. Kalau buat aku sendiri, journaling tuh paling mempengaruhi ya. Iya, Paling betul. ada benefitnya buat aku Mbak, Betul. karena mungkin sama gitu. Sebelumnya kan jarang cerita gitu. Even sama istriku, meskipun tadi udah belasan tahun kenal, ceritanya tuh sebenarnya irit Mbak gitu. Tapi journaling tuh buat aku tuh sebuah proses healing yang aku nyaman gitu ya mengerjakannya. Terus juga aku ternyata bisa melihat gitu kan, bisa aku analisa karena aku orangnya gitu Mbak. Aku sedikit nerd ya. Jadi aku suka lihat dulu nih, ini lebih bagus nggak sih gitu. Ternyata dari membaca jurnal-jurnal sebelumnya aku ngerasa kayak oh ternyata seberapa kenal aku sama diri aku tuh udah semakin kelihatan. Udah semakin tahu, semakin bisa menerima apa yang mungkin menjadi batasan-batasan diri. Tadi triggering moments-nya udah lebih tahu kenal, kan, oh gitu. yang mana nih yang bisa memicu gitu kan. Dan gak usah takut malu, karena kan yang baca ya kita doang gitu ya Mbak. Iya, dan Learning Time sendiri, teman-teman, itu punya tools yang bisa membantu teman-teman semua. Imomo Series itu ada jurnal buat anak-anak, dan dilengkapi sama ada stiker interaktif, jadi anaknya bisa tempel-tempel stiker perasaan. Itu kan yang aku nggak diajarkan dulu tentang yang namanya emosi, namanya perasaan, punya nama, ya Mbak, punya bentuk, bisa kelihatan dari ciri-ciri fisik kita, bisa dirasakan. Itu kan buat aku belajarnya pas udah gede, gitu. Nah, tapi sebenarnya parents bisa nggak sih Mbak itu dibiasakan dari kecil? Maksudnya kan banyak orang mikir anak kecil mana ngerti gitu ya, tapi kebiasaan atau melatih kayak dari kecil tuh
disarankan nggak sih, Harusnya Mbak? dari kecil memang. Jadi mengajarkan yang pasti kan mengenali emosi ya Even belum kan. sekolah, belum Iya bisa belum nulis sekolah, gitu, Mbak? betul. Jadi pada saat dia lahir ke dunia, terus kemudian dia sudah mengenali keluarganya, ayah ibunya, atau dia ada siblings ya, itu memang harus segera gitu ya. Karena mengenal emosi adalah tentang mengenal diri kan, gitu. Jadi itu adalah sebuah proses gitu. Jadi supaya kalau nanti lagi sedih, yang bener tuh gimana sih, yang konstruktif kan. Jadi kalau marah normal, tapi bisa loh marah itu nggak normal yang seperti apa, misalnya banting-banting barang, nah itu yang harus diajarkan. Jadi bagaimana dia kenal emosinya itu harusnya sudah dari kecil, mulai bisa dengan tadi ya, dengan media-media tertentu, kemudian kita pakai validasi dengan ekspresi ya kan, terus kemudian kita role play, main-main segala macam gitu. Mbak, tadi banyak banget tuh cara-cara ya Ya. untuk mengajarkan regulasi emosi pada anak. Ya. Mungkin aku mau minta tips kali ya, Ya. buat parents dan juga calon parents di luar sana untuk kalau tadi kan bagaimana meregulasi emosi Ya. dan segala macam. Tapi yang sering terjadi atau yang sering jadi bahasan itu adalah kalau orang terlihat mengafirmasi atau Ya. misalnya memvalidasi perasaan anak dan segala macam, kadang suka direduksi menjadi memanjakan anak. Oke. Itu tuh ngebedainnya gimana? Dan apa sih Mbak yang benar-benar yang membedakan antara ya kita memanjakan anak dengan kita menerima anak itu seperti apa? Itu tuh bedanya yang jelas bangetnya kayak gimana sih Mbak? Kalau kita memvalidasi itu kan menguatkan ya. Itu sebenarnya lebih kepada emosi yang dia rasakan itu kan valid ya. Misalnya, oh mama lihat kamu lagi sedih banget ya, dan itu nggak apa-apa loh sedih. Itu sebenarnya kita memvalidasi ya. Atau dia sedang melakukan sesuatu terus dia kesulitan ya, kita memvalidasi, mama lihat kamu lagi kesulitan ya gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya. Nah kalau memanjakan itu sebenarnya lebih kepada cara mengasuh yang permisif, yang segalanya boleh gitu. Jadi dia king atau queen of the family lah gitu. Jadi anak ini belum ngomong udah tersedia misalnya. Biasanya itu lebih kepada aturan yang nggak konsisten. Jadi terserah aja, kakak mau apa terserah. Padahal anak-anak tidak bisa terserah. Anak-anak itu harus diajarkan itu biasanya minimal ada pilihan A atau B. Dia pilihannya harus terbatas. Kamu mau mandinya sekarang atau nanti, setelah yang ini atau apa gitu. Jadi harus seperti itu. Kalau yang memanjakan udah terserah aja kamu mau mandinya kapan aja gitu. Boleh sebebas-bebasnya. Nah itu memanjakan ya. Terus memanjakan juga lebih banyak tadi anak gak diajarkan untuk delay of gratification. Semua serba instan. Ya, jadi kayak ya nggak ada usaha tapi dia udah dapat gitu kan. Dia mau minta ini harus diturutin. Nah gitu kan. Atau bahkan anaknya belum ngomong apa-apa tiba-tiba orang tua udah ada gitu kan. Nah itu yang akan apa ya, jadi bibit-bibit lah untuk anak jadinya tadi ya bisa manja banget sama orang tuanya ya. Tapi sebenarnya kalau orang tua penuh cinta kasih sayang dengan ada boundaries ya kan, rules dan lain sebagainya, itu nggak akan bikin dia manja. Ya dia pengen sesuatu tapi kita bilang nanti ya kak gitu, setelah kamu selesai ujian misalnya, nanti ya kak kalau saat ibu gajian, misalnya gajian tanggal berapa, ini tanggalnya gitu, misalnya pakai sistem kalender ya kan. Nah itu kan dia menunggu dengan sabar ya kan. Nah itu terus kemudian manja itu kalau anaknya nggak diajarin kemandirian ya kan, semua serba dilayani, difasilitasi, sampai anak ini jadi lemah. Dia jadi nggak bisa. Ya justru kan kasihan, anak ini harusnya dia bisa. Misalnya umur sekian harusnya sudah bisa apa, tapi karena terus dibantu, disupport, dilayani, dia jadi nggak bisa, jadi manja, ya kan? Kalau cuman kelingi-kelingi, minta-minta dipeluk apa segala macam, nggak manja sebenarnya. Itu adalah bentuk interaksi kasih sayang aja orang tua sama anak. Itu bentuk gitu. komunikasi. Betul. Perasaan dia juga. Iya, dia kayak udah nyaman gitu. Kalau dusel-dusel orang tuanya sebenarnya dia nyaman. Daripada dia jauh, ya kan? Nah itu justru jadi tanda tanya nih, kok dia nggak mau ya deket-deket secara fisik ya gitu. Nah, itu perlu digarisbawahi teman-teman ya. Berarti kalau memang memanjakan itu nggak sama dengan validasi perasaan. Ya, Mbak. Yang kita validasi adalah emosinya, emosi sama behavior yang dia tampilkan. bukan dengan kita kemudian terus selalu ya, mengiyakan, ya Mbak ya. Betul. Mau ngobrol baik banget sama Mbak Ayang, tapi kayaknya butuh topik-topik lain Mbak, biar lebih seru. Cuman aku sedikit highlight, aku kembali mengulang poin-poin yang tadi udah disampaikan. Yang pertama adalah soal bagaimana kita harus merawat diri dan juga identitas kita ya Mbak, sebagai individu, sebagai ibu, bapak, dan juga pasangan, suami dan juga istri itu
memang perannya harus ada semuanya dan memang harus dihidupi, harus diusahakan untuk Benar. hidup. Itu yang pertama. Yang namanya merasa bersalah karena harus fokus sama diri dulu, itu wajar. Wajar. Tinggal gimana kita framingnya. Gitu. Betul. Kita melakukan hal tersebut untuk self-care diri kita supaya bisa lebih berdaya lagi untuk Betul. anak, bukan dalam pikiran untuk kabur, Yes. atau mungkin kita malah neglecting Betul. hal tersebut. Tapi memang kita ada menghidupi peran sebagai orang tua, ya tadi ya Mbak, dengan mengupayakan diri kita berdaya juga. Betul. Bayang mungkin terakhir buat teman-teman semua, ada yang ingin disampaikan, yang ingin dijawantahkan kali ke teman-teman semua, silakan Mbak. Oke, kalau terkait sama parenting kemudian pernikahan ya, mungkin aku ingin pesennya gini, teman-teman, sebenarnya ketika kita mengasuh itu bukan tentang anak sih gitu. Jadi mengasuh itu sebenarnya lebih kepada kitanya sebagai individu yang bisa mengerti dulu tentang diri ini, kebutuhannya apa yang dimauin, bagaimana merawat diri ini, kemudian bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan pasangan kita, dan disitulah terjadi dinamika keluarga yang lebih hangat dan lebih positif. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa rawat diri sendiri dulu sebelum bisa merawat keluarganya gitu. Dan jangan lupa ya, punya waktu untuk bersama pasangan, quality time itu harus banget. Abis ya. ini Mbak langsung aku jadwalkan Mbak. Siap. Terima kasih Mbak Ayang Irma. Kalau teman-teman semua pengen ngobrol lebih jauh sama Mbak Ayang, bisa di mana Mbak? Oh, kalau ke media sosial tentunya pasti ke Instagram, ke @ayangirma, ayangnya pakai K. Tapi kalau ingin konsultasi bisa ke klinik Ruang Tumbuh. Jadi kalau di media sosial @ruangtumbuh.id. Silakan teman-teman di kepoin ya. Yes. @ayangirma dan juga @ruangtumbuh.id. Ya. Terima kasih parents udah ngobrol bareng bersama Ngobrol Parenting bersama Learning Time. Hari ini kita bahas banyak banget ya Mbak. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan, boleh curhat di kolom komen. Dan kalau pengen ada topik-topik lain yang diangkat, boleh ditulis juga. Jangan lupa untuk follow Instagram juga TikTok dari @learningtime.id. Thank you.